Now, you're watching Humanity Talk Podcast. Halo insan muda sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa diberikan perlindungan dari pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Kali ini bersama saya Samsul Ardiansyah, dan pada saat ini kita akan berbincang secara santai ya dan hangat dalam acara People Talk bersama Living Legend ya. Jadi tempat di mana hampir semua amil bertanya ketika kami ini mengalami kendala dalam setiap aktivitas menjalankan tugas-tugas keamilan di Dompet Duafa. Apa kabar Mas Eri? Baik, alhamdulillah. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya sampai saat ini dunia masih tetap berada dalam situasi pandemi. Jadi sebelum acara ini dimulai, kami sudah melakukan protokol kesehatan. Kami juga senantiasa cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Dan tadi saya tetap menggunakan masker sampai acara ini dibuka. Teman-teman sekalian, sebelum kita bicara lebih lanjut dengan Mas Eri ya, saya mau mengajak insan muda untuk berkolaborasi kebaikan melalui program Parsel Ramadan untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita di tengah situasi Ramadan yang berlangsung. Mungkin ini Ramadan kedua yang kita akan rayakan dalam situasi pandemi. Banyak sekali kalangan duafa yang membutuhkan uluran bantuan kita dalam situasi sekarang. Caranya gampang saja, langsung scan QR code yang ada di layar atau melalui kanal donasi.dompetduafa.org /Parsel Ramadan. Kita langsung masuk ke tema pembahasan kita yang nanti akan diskusikan dengan Mas Eri. Jadi di depan saya ini ada buku Dompet Duafa Way. Mungkin Mas Eri, nanti saya akan minta tanda tangan ke Mas Eri ke buku ini. Buku ini saya beli tahun 2017. Jadi pada saat itu buku ini sempat menemani perjalanan saya ke Somalia, Mas Eri. Oh, Masya Allah. Jadi perjalanan dari sini ke Dubai ke Istanbul ke Mogadishu gitu. Itu hampir di pesawat saya membaca buku ini. Ya, blessing disguise. Ada kawan yang mengabarkan bahwa Mas Eri mengeluarkan buku ini dan langsung saya beli. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan dari sini ke sana dan saya ditemani oleh buku ini dengan kata-kata provokatif ya, yang disampaikan oleh banyak sekali, tertuang di hampir semua halaman dalam buku ini. Ada satu hal yang mungkin ingin kami dengar ya ke Mas Eri ya. Di dalam buku ini ada kalimat yang menarik seperti ini, bahwa bila organisasi ingin kuat maka rekrutlah pasukan, bila ingin berlipat keuntungan rekrutlah manajer, dan bila ingin berjalan lama rekrutlah pemimpin. Nah, ini kayak kata-kata yang menginspirasi ya dari buku ini. Mungkin Mas Eri bisa memberikan penjelasan itu maksudnya apa sih, Mas? Jadi organisasi itu harusnya memang hidup ya. Gitu. Kalau kita pilah-pilah organisasi itu ya hasilnya seperti itu. Jadi seringkali kita terpaku dan masing-masing kepada bidangnya. Dan ini kalau sudah seperti ini harus ada orang yang menyadari bagaimana harusnya organisasi berjalan dan dengan pembagian tugas masing-masing. Nah, dengan mudahnya itu seperti saya katakan, banyak organisasi memang kalau sekedar ingin kuat, ingin seperti petarung lah, itu harus merekrut orang-orang yang gagah berani. Contoh yang paling mudah adalah organisasi satpam. Organisasi satpam itu ya orang-orang hadir harus yang gagah-gagah, yang gembung-gembung harus sudah minggir, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bisakah orang-orang yang gagah seperti ini mempertahankan kegagahannya? Tidak lagi, mohon maaf, menjadi tambun, menjadi besar. Ini sebuah perjalanan, itu sama dengan nanti organisasi gitu. Nah, itu satu hal. Tapi di dalam organisasi satpam pun itu juga harus ada pembagian tugas. Maka kalau satpam ini ingin hidup sejahtera, ingin di atas UMR misalnya, itu organisasi pun harus mencari tenaga-tenaga marketing atau fundraising yang keren luar biasa. Sehingga dengan diberikannya hak-haknya misalnya sesuai dengan UMR mungkin masih kurang, yang layak lah, itu akan membuat orang yang bekerja menjadi nyaman. Dan ketika dia bekerja dengan nyaman,
dia akan ingat pada apa waktu dia masuk pertama, dan itu pun harus diingat-ingatkan. Ya, siapa yang paling mengingatkan? Leader. Leader itu tidak harus pucuk pimpinan, tapi di setiap bidang ada leader yang harus bisa terus mengasah dengan teman-temannya. Ini yang kita maksud tim building. Jadi ketika ada seorang pemimpin yang tinggi hati, pasti timnya akan berantakan itu. Kalaupun dia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh top of level management, itu hanya kepatuhan saja yang belum tentu loyal. Nah, berbeda dengan pemimpin yang bisa menginspirasi, yang bisa mengencourage, bisa mendorong kegairahan tim, itu akan terbangun loyalitas. Nah, memang sangat berbeda nanti kalau kita membanding-bandingkan antar organisasi, apalagi ketika kita bicara organisasi politik. Bicara politik di Indonesia kan biasanya ada dua, mau jawaban politik atau mau jawaban jujur. Nah, artinya kalau sudah jawaban politik, segala cara dihalalkan. Nah, ini mainstream sepertinya harus diubah. Nah, ini tentu saja ya, meskipun judulnya DTW kan mungkin tidak hanya untuk dompet duafa ya. Nah, tapi mungkin yang dimaksudkan oleh kalimat Mas Heri adalah bahwa untuk lembaga-lembaga yang berkhidmat pada kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat ini menjadi tagline yang harus diingat. Nah, saya ingin mungkin Mas Heri bisa menjelaskan kenapa sih kita harus ada kalimat ini, bila ingin berjalan lama maka rekrutlah pemimpin. Nah, ini kenapa kita harus bisa berjalan lama, itu mungkin bisa. Ini kita membuat sesuatu memang tidak boleh di dalam konteks sesaat. Ya, sesaat. Maka kalau sudah tidak bicara sesaat, kita harus sustain. Sustainability-nya harus panjang itu melangkahnya. Dengan mudah kan ini pepatah Arab sebenarnya. Jika Anda ingin jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi jika ingin jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dan ketika ingin Anda jalan lama, maka memang harus leader. Karena leader ini seperti kepala. Kepala itu berada di atas, dan di atas kepala itu terdiri atas atau mengandung banyak hal di kepala. Ada mata, ada telinga, ada mulut, dan ada otak. Nah, itu harus diramu sedemikian rupa. Maka kamu melihat kejadian, jangan mengambil keputusan sebelum mendengar apa yang terjadi sesungguhnya. Lisan ini dicegah. Apalagi kalau kita bicara tentang kepada hati. Jadi hati itu dekat dengan kaki tangan, hati kan di dalam ini. Hati itu bicara tentang realitas sesungguhnya dan kepekaan apa yang harus dilakukan. Tapi kepala ini isinya otak. Otak itu tidak bicara tentang sense of rasa dan macam-macam. Sangat beda itu. Maka bicara dengan hati beda bicara dengan otak, bicara dengan mulut. Bicara dengan hati sampailah ke hati. Tapi bicara dengan otak, bicara dengan mulut cuma sampai di telinga saja, yang belum tentu akan menginspirasi atau membuat sesuatu. Maka pengambilan kebijakan di lembaga-lembaga nirlaba yang karena syarat oleh nilai itu harus dilandaskan pada hati nurani. Hati nurani. Maka hati nurani harus dekat dengan tadi saya kata kaki tangan. Kaki tangan adalah pasukan harus terjun ke masyarakat. Saya ingin mungkin flashback ke fase-fase awal. Jadi ketika Mas Heri pertama memimpin lembaga kan berarti kalau kita ibaratkan membangun rumah itu bikin fondasinya sendiri, bikin ini dan bikin atap dan seterusnya gitu. Nah, apa yang ada di pikiran Mas Heri ketika berarti kan semuanya baik fondasi, dinding, atap adalah pemimpin semua kan kayak gitu. Apa yang ada dan bagaimana cara melakukan itu pada saat saya tahu mungkin pada saat itu mungkin inspirasi dan gagasan juga tidak terlalu banyak yang bisa dibaca. Di awal-awal jujur saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Nggak ngerti karena saya bukan berlatar belakang juga LSM. Jadi wartawan juga tidak sepenuh menjadi wartawan karena saya menjadi sekretaris redaksi. Jadi ada bagian-bagian yang membuat saya juga harus konsekuen dengan pekerjaan. Nah, tinggal satu hal, kita jangan sok tahu. Kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kalau tidak tahu kita harus bertanya dan kita open mind itu. Kalau istilahnya sekarang ada gelas atau botol kosong, itu kita lakukan. Maka 3 bulan di awal itu saya bertemu dengan Pak Said Hisam. Pak Said Hisam itu ketua ASBISINDO, Asosiasi Bank dan BPR Syariah Indonesia. Nah, dari beliau saya dibentangkan bagaimana tentang ekonomi syariah. Nah, dari sana pikiran saya sudah melambung itu, seperti itu. Nah, saya mendengar, saya baru kenal Pak Said Hisam juga baru saja, tapi sebagai orang sudah termasuk awal membangun ekonomi syariah
dalam hal ini lembaga-lembaga keuangan, saya harus mendengar banyak gitu. Nah, dari sana kemudian saya membangun sesuatu dengan Pak Said. Nah, step by step itu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita tidak tahu, bertanya dan mau sungguh-sungguh untuk belajar, melakukan. Sederhana aja kuncinya. Nah, ini wasilahnya Mas Heri kan cukup besar ya, dan khususnya bagi dompet duafa, dan sampai sekarang bisa dikatakan mungkin ya kita boleh merasa dengan besar dukungan masyarakat ke kita adalah menjadi organisasi yang dicintai oleh masyarakat. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang pertama kali dilakukan oleh Mas Heri untuk pada saat meletakkan fondasi pengembangan dompet duafa sehingga bisa menjadi organisasi besar dan juga dicintai oleh masyarakat? Ya. Pertama memang harus ada kejujuran dalam diri kita. Kejujuran. Sebelum dompet duafa lahir, kita berangkat dari media yang namanya Berita Buana, manajemen baru. Nah, dari Berita Buana kita mengumpulkan uang itu sudah kepada teman-teman, tapi tidak bicara zakat, sedekah saja. Kenapa? Media tanpa tukang-tukang koran loper di jalanan nggak akan terjual. Maka ini salah satu bentuk terima kasih kita. Kita datangi mereka 6 bulan sekali, setahun 2 kali kita bawalah beli sepatu, beli buku, beberapa hal yang kira-kira kita anggap yang mereka butuhkan. Mereka boleh memilih. Itu kita bayar dengan uang sedekahnya wartawan Republika gitu. Kemudian berlanjut dalam Republika sebagai the Muslim newspaper, itu kita melakukan sosialisasi atau marketing di Jogja. Itu ini klasik saja. Pak Parni melihat bahwa ada mahasiswa yang berdakwah di Gunung Kidul, uangnya dari uang saku orang tua yang diberikan, dia sisihkan sebagian. Nah, Pak Parni mungkin panas hati, itu positif artinya. Kalau mahasiswa bisa seperti itu, ini punya media karena mau dilakukan. Maka dalam sebuah rapat dibuatlah namanya dompet duafa. Karena saya harus memfasilitasi rapat, maka kita tidak tahu pekerjaan itu sebenarnya siapa harus mengerjakan. Gitu. Ini inisiatif saja, karena selama ini kita merasa yang mengumpulkan dana untuk loper-loper koran, sekarang ini political will. Nah, itu kita mainkan. Jadi apa yang pertama dilakukan? Kejujuran. Jadi fondasi utamanya adalah kejujuran. Soal kepintaran belum kelihatan, karena kita juga harus memulai dari nol. Masih belajar. Nah, ketika kita jujur, ternyata keajaiban yang terjadi. Kenapa? Karena 3 bulan, 3 tahun itu kita bekerja di sebuah tempat, pasti ilmunya dapat. Tapi kejujuran 30 tahun belum tentu itu. Nah, ini fondasi luar biasa. Ya. Banyak orang jujur, tapi amanah belum tentu loh. Jujur itu kita bicara apa adanya. Tapi amanah itu kita memegang sebuah mandat, beda tanggung jawab. Dan misalnya ini sering katakan jujur, apa bedanya dengan amanah? Jujur misalnya Mas Samsul kepada saya menitip uang, Mas ini ada uang 10 juta, nanti sore saya kembalikan, besok sore saya ambil. Sambil kemudian kepada teman lagi yang lain, katakanlah Ucok, ini uang 10 juta ya, besok saya ambil. Oke, kita samakan persoalannya. Ada saudara kita yang butuh uang untuk modal atau untuk anak sekolah. Oke. Saudara saya datang karena anaknya hendak masuk sekolah. Mas, saya lihat Anda baru dapat uang 10 juta. Saya pinjam dong 3 juta, anak saya mau masuk sekolah nih. Karena saya yakin Mas Samsul orang yang baik, maka saya pinjamkan saja. 3 juta ada kwitansinya, saya serahkan pada dia. 7 juta saya pegang. Nah, kemudian Ucok beda. Ucok itu dia bersikukuh bahwa ini uang yang dititip dan harus dikembalikan, maka dia tidak berikan kepada saudara yang meminta untuk keperluan yang tidak beda. Besok Samsul kepada saya, Mas, uang saya mana? Nah, saya katakan bahwa ini 3 juta ada pinjaman, kwitansi, ini 7 juta cash. Sementara Ucok memberikan semua. Ucok itu amanah, saya jujur. Iya. Ya, jadi jujur saya ada kwitansi, tapi Ucok amanah. Dia memegang mandat. Nah, untuk memegang mandat ini di Indonesia susah sekali. Tapi orang jujur insya Allah banyak. Nah, mandat itu sudah menyangkut kepentingan banyak hal. Gitu. Nah, itu landasan pertama. Dan ketika kejujuran ini kita katakan kepada teman-teman, ini sangat menginspirasi. Menginspirasinya adalah bahwa
Kalau ketua gua sudah jujur, maka kita akan ikut. Tapi kalau ketua gua sudah tidak jujur, maka gua akan main lebih hebat lagi. Nah, itu kerusakan berlanjut. Ya, di luar hal-hal yang nanti banyak harus dilakukan ketika organisasi yang berkembang. Tapi intinya adalah seperti itu. Oke. Mas, di buku ini tuh banyak cerita terkait dengan masterpiece. Jadi saya membayangkan ya, di awal-awal gitu, layanan kesehatan cuma-cuma. Jadi ketika orang berpikir kayaknya itu nggak mungkin gitu, itu ada gitu. Terus THK, ini THK kan ya saya nggak tahu ya pada saat itu Mas Heri ya. Orang-orang berpikir ini apa sih, orang THK kan biasa saja, korban kan biasa saja gitu. Dan kita bisa tunaikan tanpa harus ada yang kepanitiaan yang sangat besar seperti sekarang. Kemudian Mas Heri juga merekrut dalam tanda petik ya macan-macan ya, ada Pak Jamil di BMT-nya, kemudian mungkin juga Bunu ya saya nggak tahu Bunu di Pak Mas Heri atau enggak gitu di pendidikan gitu. Jadi juga ada banyak sekali cetusan-cetusan yang muncul. Sebenarnya apa sih Mas yang membuat ini mungkin flashback ke Mas Heri ya, yang membuat mereka tuh tertarik untuk mau bergabung dalam dompet duafa? Pesona apa sih yang Mas Heri sampaikan pada saat itu sehingga mereka para macan besar ini mau, para pemimpin besar ini mau bergabung dalam barisan dompet duafa? Setelah jujur, memang kita punya fantasi, punya cita-cita yang teman-teman bilang ente megalomania banget. Bung Karno bilang cita-cita setinggi langit ya kan, setinggi bintang. Kalau jatuh ya, nah ini yang sering saya omongkan kepada teman-teman. Berbohong tidak boleh, tapi berkhayal boleh, berfantasi boleh. Maka pemimpin itu memang harus visioner. Pemimpin itu harus lebih jauh melihat. Pemimpin itu harus lebih dalam mengamati dan menganalisa segala macam. Nah, itu kelebihan seorang pemimpin. Tapi pemimpin tidak boleh sok tahu. Jadi ketika mendapat masukan diterima, jangan tinggi hati. Nah, ketika pemimpin tinggi hati rusak itu. Pemimpin itu yang hebat adalah ketika dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Ketika dia bisa menaklukkan dirinya sendiri, dia enjoy aja. Maka ketika pemimpin memanggil office boy tidak berani dengan bos misalnya, meskipun bercanda atau apa, itu sudah tinggi hatinya tetap terawat. Pemimpin misalnya naik mobil dengan supir, tidak mau makan berdua di meja, sama-sama jalan, itu sudah bermasalah dengan kepemimpinannya. Tapi ketika pemimpin dengan timnya, supir mungkin harus di meja sebelah karena pembicaraan yang dia tidak boleh ikut. Nah, itu lain lagi. Nah, ini hal-hal kecil. Dan inspirasi seperti ini adalah kaderisasi seperti ini tidak hanya di ruang kelas formal. Yang paling pokok adalah ketika berjalan dari kantor ke tempat makan, itu kita bicara. Pada waktu kita berjumpa di mana atau informal lebih dahsyat. Kekuatan informal. Kekuatan informal. Dan ini kita berbicara tentang sebuah ini ke depan. Sering saya mengatakan bahwa dompet duafa ini bukan LSM. Dompet duafa ini berbasis kepada G-Swap yang belum ada di Indonesia. Bagaimana pertumbuhan dan modelnya, kita semua sekarang meletakkan fondasinya. Jadi ayo saya ajak teman-teman. Dan jangan Anda menganggap Mas Jamil sekarang sudah sekarang ini, dulu ini seperti sekarang, ya enggak lah. Mas Jamil ini ya dulu fresh graduate baru masuk. Nah, ketika Mas Jamil dan teman-teman dimasukkan di sebuah arena yang kira-kira juara semua, apa yang terjadi? Itu kan merangsang dia untuk berbuat juga supaya tidak kalah. Jadi ekosistem yang menciptakan munculnya para leader di era itu ya Mas. Akhirnya seperti itu. Dan ketika bicara THK saja memang kita balik mindsetnya. Ini lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba itu seperti Dede memang berbasis pada Jiswa, dan ternyata Islam itu sempurna. Saya pernah diskusi dengan seorang teman LSM. Dia sambil mengatakan zakat ini kan recehan. Saya mengatakan oke, Anda NGO besar, hebat. Saya punya donatur ratusan ribu orang. Dan zakat itu endowment, permanen. Sementara Anda, LSM Anda, lembaga donor Anda punya endowment dari orang-orang kaya. Tapi jangan lupa, donatur saya 100.000 orang, donatur Anda cuma 2-3 lembaga. Ketika donatur saya hilang 10.000, saya masih punya banyak. Tapi ketika donatur Anda 1-2 sudah tidak memberikan donasinya, lembaga Anda tumbang.
Dan kita lihat sekarang hampir seluruh NGO di Indonesia tumbang. Iya. Yang berbasis kepada bantuan donasi-donasi. Dan saya mengatakan pada dia, kebutuhan lembaga donor dari luar negeri itu beda dengan kebutuhan Islam. Zakat itu untuk mengatasi kemiskinan. Sementara donasi dari luar negeri itu tidak untuk mengatasi kemiskinan. Karena bagi mereka kemiskinan itu adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab donatur. Maka donatur di sana senang sekali, misalnya harus menyelamatkan anak monyet, orang hutan di Kalimantan. Ketika menyelamatkan anak monyet ini, dia melangkai anak-anak miskin, itu buat mereka tidak terangsang untuk membantu anak-anak miskin, tapi tetap mengejar anak monyetnya. Nah, ini berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia anak-anak miskin harus diberesin dulu karena berbasisnya pada siswa. Gitu. Jadi ada sebuah hal yang kira-kira, dan ketika sekarang lembaga-lembaga donor luar negeri hendak mencari funding di kita, mereka tidak mengatasi kemiskinan, jadi tetap susah gitu. Tetap mereka punya misalnya alam, iklim, climate, terus tadi flora, fauna, itu sesuatu yang kira-kira buat rukun zakat nggak pernah. Karena ketika dibenahi orang miskinnya, insya Allah sana akan terbenahi. Meskipun mereka bisa berdalih bahwa dengan membenahi lingkungan, orang miskin pun bisa menikmati, it's okay. Tapi ada sebuah fondasi yang kira-kira apa landasannya. Sementara NGO landasannya hanya berbuat baik. Sementara kita bukan cuma berbuat baik. Ada landasan, ada tujuan. Landasan adalah karena Allah, tujuan adalah berharap ridho Allah. Sementara mereka karena menolong, tujuannya untuk bisa ditolong. Itu cuma dunia saja, beda dengan kita. Itu menarik. Saya ingat, jadi saya nggak tahu ini benar ucapannya Einstein atau bukan. Jadi dia sempat bilang bahwa intelijensia bisa membawa Anda dari A ke Z gitu. Tapi imajinasi, hayalan bisa membawa Anda kemanapun gitu. Anda mau kan kayak gitu. Jadi ini jadi kayak mengingatkan, ada relevansinya ya. Ada relevansinya dengan gagasan. Iya. Berbohong tidak boleh, tapi berhayal itu sangat boleh dan sangat iya. Tapi kita harus tanggung jawab. Hayalannya kita harus tuangkan ke dalam karya-karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Mas Heri, kita lanjut ya. Bagaimana mengelola situasi hari ini? Jadi postur demografi dari donatur dompet duafa itu semakin lama semakin bergerak ke arah didominasi oleh milenial. Bagaimana kemudian lembaga seperti dompet duafa berhadapan dengan konstituen para milenial yang sangat kritis dan pertama, prinsip-prinsip dasar itu fondasinya sama. Anak TK sampai kakek nenek yang menjelang ajal tetap harus jujur. Baik. Nggak bisa didengar. Apalagi anak milenial, mereka kritis. Waduh, itu pertama. Kedua, program kita memang menginspirasi. Apa sih keinginan donatur? Donatur kan ingin dapat pahala, diserahkan pada amilnya. Amilnya nggak kreatif, pahalanya nggak kreatif, nggak berkembang. Tapi ketika amilnya kreatif, maka dia bisa mengembangkan program. Anak-anak milenial pun senang. Kenapa? Karena uang yang ditanam Rp1.000, katakan disumbang 1 juta ke lembaga A, 1 juta kepada lembaga B, lembaga A kurang kreatif, lembaga B kreatif. Kira-kira milenial akan pilih yang mana? Itu kan prinsip dasar. Mereka akan pilih yang kreatif. Dia yang kreatif. Ketika contoh paling mudah lah, ketika kita ingin bicara di audiens. Audiensnya, saya pernah ngomong begini, saya tidak sebut. Saya kira lembaga ini sudah punah di Indonesia, ternyata masih kuat. Itu marah sekali mereka. Pak, Anda ini bla bla bla, kok Anda bicara sembarangan aja? Saya bilang astagfirullahaladzim. Ya, emang itu kekurangan. Kenapa? Karena kita tidak memahami siapa audiens kita. Kalau kita di awal mau audiens kita aman itu. Jadi semakin kita memahami dengan siapa kita berbicara, stakeholder kita, maka kemungkinan kita akan bisa bertahan lebih banyak, lebih tinggi kayak gitu ya. Nah, tadi sebenarnya Mas Heri sudah menjelaskan soal jujur dan amanah ya. Lagi-lagi ini gimana caranya kita bisa menjaga ini agar karena kan publik berubah terus ya, dan sistem itu kan tidak bisa berubah secepat publik berubah kan kayak gitu, dan kiat yang disampaikan oleh Mas. Maka kembali, Islam sudah 14 abad dan tidak berubah nilainya itu. Jadi prinsip-prinsip dasar tidak berubah. Bicara how berubah. Bicara how berubah. Ketika saya melaporkan keuangan dulu dengan bon A, bon B, sekarang neraca atau mungkin nanti ada laporan-laporan yang lain, itu tetap intinya adalah bahwa apa yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataannya. Maka
Maka integritas, kredibilitas, dan transparan. Mengapa ada istilah integrity and credibility? Padanan selalu begitu. Integrity itu bahasa Inggrisnya artinya jujur. Setelah Anda jujur, kredibilitas Anda bisa dipertanggungjawabkan. Sederhana sekali. Jadi kalaupun Anda tidak kreatif, tapi Anda jujur, kredibilitas Anda bisa dipertahankan. Gitu. Misalnya, yang contoh paling mudah lagi, organisasi maling misalnya. Koruptor misalnya. Koruptor itu kan harus dikelola uangnya. Maka dia mencari tenaga keuangan. Kira-kira koruptor mencari tenaga keuangan jujur apa enggak? Jujur. Padahal dia koruptor. Kan, ya kan jadi. Kenapa? Karena kejujuran itu prinsip dasar. Maka ketika integrity dan credibility, Anda jujur, maka kredibilitas akan ikut itu. Kredibilitas bisa dipertanggungjawabkan. Transparan itu adalah kita mengemukakan semua hal di kantor. Dan aib yang tidak boleh diungkap kalau transparan. Aib itu istilahnya kalau kita telanjang, kita pakai pakaian dalam. Pakaian dalam itu tidak boleh dibuka. Nah, ketika ada teman-teman melakukan aib, kita harus diskusi melakukan kekeliruan yang kira-kira tidak pas lah. Dan ketika dia sudah bertobat, kita wajib untuk melindungi. Tidak jadi gibah, tidak jadi fitnah, gitu. Maka ini namanya transparan. Artinya juga butuh openness ya dari kita untuk menerima masukan dan kritikan dari banyak pihak untuk bisa sebenarnya untuk dalam rangka untuk memperbaiki kinerja. Mas Heri, di buku ini nih saya tuh ada kata yang ada subjudul yang provokatif terkait dengan anomali kepemilikan dan maslahat bahasa teksnya saya khawatir salah. Maslahat dari tidak memiliki, maslahat tak memiliki. Ini Mas Heri bisa menceritakan nggak? Karena saya kira mungkin integritas dan kredibilitas kadang-kadang juga terkait dengan adanya keinginan untuk memiliki tapi kemudian salah gitu. Iya. Nah, benar. Memiliki meskipun tidak salah itu sudah kekeliruan. Okay. Memiliki halal besar sekali karena itu kekeliruan. Kenapa? Pertanyaan malaikat susah sekali. Saya kalau dalam pelatihan ngomong begitu. Ada orang kaya menjelang ajal. Dia ingin di kuburan itu ditemani. Supaya menemani bisa bercerita apa yang terjadi dia di dalam kubur. Gitu. Dia tawarkan kepada anak istri, ya nggak ada yang mau dong. Kepada saudara nggak ada yang mau. Oke, dia berikan uang sepertiga, nggak ada yang mau. Oke, dia tambah setengah hartanya dia sisihkan agar ada orang yang mau ikut dia di dalam kubur paling cepat seminggu lah, sampai 40 hari. Akhirnya ada yang mau, itu tukang kebunnya. Oke, disiapkan. Nah, singkat cerita wafatlah, dikuburkan, maka tukang kebun ini juga dikuburkan di sebelahnya. Tapi dengan ada oksigen supaya masuk diatur aja lah, ini kan ngomong fantasi ini. Ya. Nah, 7 langkah setelah yang mengantar ke kuburan pergi, mulai ditanya siapa Tuhanmu gitu. Malah si tukang kebun terbelalak gitu. Pada waktu terbelalak dia kemudian digebuk dipukul dari belakang. Anda siapa? Kaget juga dia. Tanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, macam-macam. Akhirnya apa hartamu? Bingung dia. Rumah nggak punya, pakaian juga dikasih. Oh iya, dia cuma satu punya, pacul. Wah, pacul itu ditanya itu 3 hari 3 malam pacul saja nggak kelar. Maka dikatakan ketika Abdurrahman bin Auf menyerahkan hartanya semua, kenapa? Batas paling cepat antara orang kaya dengan orang tidak punya itu 500 tahun. Oke. Anda punya sepatu 3, Anda akan ditanya sepatu Anda 3 dari mana dan untuk apa. Ketika Anda untuk sombong-sombongan, hati-hati. Mobil Anda koleksi, maka hati-hati dengan barang koleksi kita. Seperti di rumah buku-buku saya sudah saya sedekahkan. Siapa ke rumah saya mau ngambil, silakan aja ambil. Gitu. Jadi kalau buku saya katakan di rumah ada 1000, satu buku dihitung 3 menit, diperiksa 3000 menit itu. Baru buku doang. Dan ketika pacul ditanya 3000 enggak, ini akhirnya tukang paculnya berontak itu. Enggak kuat dia. Bangkit ya. Anak istrinya luar senang. Wah, Bapak sudah selesai nih mendapat harta. Apa jawab bapaknya? Enggak. Bapak satu pacul aja susah jawab. Apalagi nanti separuh harta dari orang kaya itu. Itu yang halal. Iya betul. Yang halal. Nah, apakah organisasi tidak boleh memiliki?
ketika dia memiliki seperti wakaf, itu sudah milik Allah. Kita cuma pengelola saja. Maka hati-hati dengan perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin ada kejahatan di dalamnya. Semakin besar Anda menginginkan proteksi diri Anda, membongkarkan diri Anda. Ada namanya kan kalau di dalam olahraga kan tidak boleh kita pakai apa itu yang steril apa lah, untuk kita akhirnya didiskualifikasi karena dia pakai body yang membuat dia jadi apa ilegal, yang suntikan seperti itulah gitu. Itu kan dari kejahatan. Perusahaan juga begitu. Maka yang terenak adalah lembaga nirlaba. Contoh paling mudah, ketika saya punya rumah ini sebelah belakang, saya ketemu orang berani nggak dalam COVID begini? Nggak berani. Kenapa? Berhubungan dengan COVID, ntar harta gua apalagi waktu mau meninggal. Sementara Rasulullah atau sahabat-sahabat ketika meninggal ya karena tidak meninggalkan harta. Dan harta itu sudah dibawa rame-rame disedekahkan. Pengelola itu hebat sekali. Maka orang bekerja di lembaga nirlaba seperti Dompet Duafa itu pekerjaan mulia, tapi jangan merasa mulia. Iya benar. Ya, pekerjaan ini pekerjaan mulia. Coba lihat, ngambil zakat, sedekah dari orang kaya, dikelola di begitu bangun tidur, ngambil uang sudah kebajikan. Sampai di kantor, dimasukkan bagian keuangan, diatur sedemikian rupa, laporan dan macam-macam disiapkan, disalurkan untuk mustahil. Sorenya kita ngasih ke mustahil. Kebajikan nggak semua? Kebajikan. Kita tidak memiliki. Uang itu ada di donatur semua. Jadi ketika dia percaya dengan kita, uang ini kita himpun dan kita distribusi. Masya Allah. Kita tidak punya uang itu, tapi uangnya dari donatur. Itu seperti apa? Enak sekali menjadi pengelola. Nah, itu kemaslahatannya. Sementara sebagai pemilik, saya ngeri itu. Iya. Nah, di sini kan banyak cerita ya, Mas Heri, terkait dengan amil. Nah, sebenarnya hal yang paling esensial apa sih menurut Mas Heri yang perlu dipegang teguh oleh amil ya, apalagi di tengah situasi yang seperti sekarang ya? Iya. Jadi amil tidak dengan sebuah kesadaran, hanya transaksional, maka amil ini pekerjaan mungkin terhina. Oke. Tidak ada kepedean, tidak ada, karena cuma transaksional. Berapa sih gaji amil? Yang diurus orang miskin kan? Cuma ngambil duit, bagi-bagi di jalan, selesai. Jadi ketika amilnya dia hanya melihat sebagai cuma cari pekerjaan, sayang sekali. Tapi ketika amilnya menyadari ini adalah pekerjaan dunia akhirat, pekerjaan mulia, membantu orang miskin, Masya Allah, itu meletup itu. Ya, dahsyat sekali. Dan kita dididik di amil barangkali tidak untuk bermewah-mewahan. Ya, jadi saya senang sekali kalau ke daerah, kemana-mana, diasah sense of crisisnya, sense of empoweringnya, sense of innovationnya, itu terlatih semua. Dan ketika kita bisa memberikan hal-hal yang baik kepada lembaga, wah Masya Allah, gitu. Ya. Luar biasa. Saya sebenarnya merinding mendengarkan penjelasan dari Mas Heri. Saya ada satu lagi Mas Heri, mungkin yang ini agak bikin saya penasaran. Suatu hari saya hadir di satu seminar yang ada sebuah perusahaan otomotif terkemuka lah, presentasi di situ. Dia bilang saat ini kami sedang melakukan transformasi, bukan lagi perusahaan pencipta mobil, tapi perusahaan yang memfasilitasi mobilitas kayak gitu. Terus kemudian begitu pula dengan banyak sekali company-company yang lain juga melakukan proses transformasi. Nah ini kan buku DDW kan lebih ya, karena saya kuliah jurusan sejarah Mas Heri, jadi saya paham betul bahwa sejarah adalah sebenarnya bekal untuk kita melihat masa depan gitu. Dan sebenarnya menurut Mas Heri masa depan seperti apa sih yang nanti akan dihadapi oleh Dompet Duafa, dan transformasi apa yang harus dilakukan oleh Dompet Duafa ke depan? Pertanyaan bagus. Masa depan Dompet Duafa itu ada di Dompet Duafa itu sendiri. Musuh Dompet Duafa adalah your enemy is yourself. Oke. Musuh Anda adalah diri Anda sendiri. Ketika Dompet Duafa merasa besar, ketika Dompet Duafa merasa memiliki, tidak merasa menjadi bidan, beda itu penanganannya. Ya, jadi banyak hal. Kalau kita mempermak cara pandang teman-teman ambil Dompet Duafa, sebetulnya pekerjaan ini membantu orang miskin. Tapi tahukah bahwa pekerjaan ini adalah memelihara misi, merawat visi, merawat namanya rukun zakat itu.
Dan ketika zakat dirawat dengan baik-baik, iswaf yang lain akan ikut serta. Oke. Jadi sehebat-hebatnya orang berwakaf, yang terpokok adalah zakat. Kenapa? Karena zakat untuk mengatasi kemiskinan. Sementara wakaf adalah untuk menyelamatkan, mengamankan, dan mengembangkan kemaslahatan. Kemaslahatannya adalah nomor sekian, karena adalah misalnya tadinya saya jalan kaki, sekarang mungkin dengan mobil. Itu namanya maslahatnya. Tapi dengan jalan kaki orang sudah bisa itu, bisa masuk surga. Malah dengan mobil belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena sombong. Nah, jadi paling pokok mengapa rukun ketiga adalah zakat? Karena zakat adalah sholat wajib. Sementara wakaf itu adalah sholat tahajud. Anda boleh sholat tahajud 1000 rakaat, tapi begitu Anda terlambat atau tidak mengerjakan subuh, tertolak. Gitu. Jadi boleh-boleh saja zakat 2,5% kecil, tapi itu cara Islam mendidik umatnya. Supaya 2,5% kecil, ngelihat masalah yang bagus, karena aminnya kreatif hebat, maka iswafnya tidak ragu lagi untuk dikeluarkan. Tapi ketika 2,5% dia berkhianat, bagaimana mengelola APBN? Iya, betul. Jadi bagaimana kita memelihara misi ini menjadi tanggung jawab terpenting dalam kita melihat masa depan kita ya. Dan benar, tantangan terbesar kita adalah justru berasal dari diri kita sendiri gitu. Kebesaran kita justru mungkin bisa jadi sesuatu yang akan meninabuhkan kita. Iya. Dan terima kasih nih. Ya, oke. Saya ini mungkin Mas Heri ya, satu lagi mungkin ya. Ini terkait dengan closing statement. Kira-kira sebenarnya saya nggak mau mengakhiri pembicaraan ini, tapi karena mungkin kita mungkin bisa punya kesempatan lain untuk berbicara gitu. Apa sih yang menurut Mas Heri perlu menjadi hal yang yang jadi bekal bagi amil-amil muda sekarang ini? Karena saya kira postur amil dompet duafa itu yang muda, yang milenial itu sebenarnya saat ini jauh lebih besar ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Pasti ada tantangan tersendiri dan menurut Mas Heri apa yang perlu kami lakukan gitu sebagai kami, dan bagaimana kami bisa tetap istiqomah deh dalam upaya menjalankan misi. Saya menulis buku karakter building. Oke. Oleh penerbitnya ditambahi menuju Indonesia yang lebih baik. Waduh, keren banget itu. Di bawah ininya. Iya, subjudulnya. Keren banget, tapi itu bukan saya, jadi ya terserah. Setiap saya mengadakan pelatihan karakter building, milenial suka semua itu. Kalau kita takut dengan milenial, ada yang keliru dalam diri kita. Oke. Itu yang saya katakan tadi, Islam ini tidak berubah. Siapapun juga yang menganutnya pasti akan mengikuti. Gitu. Jadi apa yang dihadapi oleh amil-amil, maka amil ini harus menyadari betul keamilannya, gitu. Disadari betul, dan inilah kalau amil sekedar masuk bekerja tidak tahu. Kan ada orang masuk dompet duafa ikut-ikutan, ada orang masuk dompet duafa nggak tahu apa yang sudah dilakukan, ada orang masuk dompet duafa karena namanya besar, ada orang masuk dompet duafa karena memang kesadaran. Nah, yang kesadaran seperti ini yang harusnya dirawat baik-baik, karena yang sadar ini dia akan melakukan apapun juga yang kira-kira bisa mensinergikan, mengkolaborasikan, mengkompromiskan banyak hal itu, untuk kemudian dompet duafa lebih tajam ke depan gitu. Dan ini yang sering saya katakan, mungkin closing statement saya, ketika kita masuk ke dompet duafa, kita punya tujuan. Tujuan pertama bagi laki-laki mencari nafkah, tidak ada yang keliru. Buat akhwatnya, dia tidak wajib kecuali dia belum bersuami atau pisah, itu menjadi kewajiban dia. Kedua, masuk ke dompet duafa karena bisakah dompet duafa mengakomodir dia ingin beraktualisasi. Orang dari manajemen, orang dari ekonom, dari politik, dari hukum, macam-macam. Bisakah dompet duafa mengakomodir dia ingin beraktualisasi? Kalau tidak bisa mengakomodir, SDM-SDM hebat akan keluar. Bagaimana cara merawat SDM-SDM hebat? Jangan gunakan kekuasaan, jangan gunakan pangkat. Merawat SDM-SDM hebat itu dengan tantangan, dengan peluang. Ente mau apa? Bisakah lembaga mengakomodir SDM itu beraktualisasi? Diberi ruang itu. Dan ketika kita diskusi, ketika kita bicara, itu kita bicara tentang gagasan. Ketika kita bicara aturan, ya mungkin you are the boss, I am anak buah, kita ikuti. Tapi ketika kita berdiskusi macam-macam harus egaliter.
supaya SDM terbaik nggak sakit hati dan nggak menilai kita, ini bos ini payah sebenarnya, cuma dia punya jabatan saja, jadi harus mangut-mangut. Padahal gagasannya jelas gagasan gua misalnya, gitu. Nah, ketiga adalah tujuannya apa? Membangun peradaban, membangun tamadun. Bisa nggak dompet dua membangun tamadun? Harusnya bisa. Tapi pertanyaannya sekarang coba lihat, besar sekali dana yang kita kumpulkan. Adakah satu desa yang sekarang sudah mandiri dengan dana siswa? Ini pertanyaan besar kita. Mengapa itu tidak terjadi? Kita kembali mengkoreksi diri kita. Anda ini bekerja di mana? Ini closing statement saya. Oke, luar biasa Mas Heri. Ini saya sebenarnya bersyukur sekali hari ini diminta jadi host di diskusi kita kali ini, bisa ketemu silaturahmi dengan Mas Heri, kembali mendengarkan masukan-masukan dan gagasan-gagasan dari Mas Heri. Saya kira kalau kita rangkum ya pembicaraan kita dari awal sampai sekarang ya, belajar dari buku ini ya, yang ditulis oleh Mas Heri, perkembangan zaman yang sedemikian pesat pada saat ini, dia tidak lantas menggugurkan nilai-nilai dasar yang harus menjadi yang memang dari awal menjadi fondasi utama kenapa lembaga seperti Dompet Duafa didirikan. Harus ada keterbukaan, harus ada kemampuan menjaga amanah, menjaga kredibilitas, harus ada juga kesediaan untuk turun dan mendengarkan dari masukan dari banyak pihak, dan kesediaan untuk tidak memiliki, jadi tidak menyimpan kepemilikan di dalam hati kita, bahwa semua yang kita raih ini sebenarnya adalah pertolongan Allah yang mungkin sebagian disisipkan melalui jalan kita, tapi di luar itu semua juga ada partisipasi dan ada juga dukungan dari banyak sekali pihak yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang bisa membuat kita hadir dan menjadi apa yang kita lihat saat ini. Kedepannya memang tantangan tidak akan semakin mudah, masyarakat berkembang semakin kritis, Dompet Duafa dan juga ditantang untuk memberikan program-program yang konkret, yang bermanfaat, yang itu bisa menjadi bukan hanya sekedar menjalankan amanah, tapi juga yang tadi disampaikan oleh Mas Heri adalah bagaimana Dompet Duafa bisa berkontribusi untuk membangun peradaban masyarakat yang mungkin masyarakat yang kita cita-citakan, peradaban masyarakat madani yang kita cita-citakan. Mas Heri, terima kasih atas sama-sama inspirasinya, atas pembicaranya. Saya harap saya sebenarnya sungguh secara pribadi berharap kita bisa ketemu lagi, kita bisa diskusi lagi, dan karena baru sedikit kan yang kita ulas dari bukunya Mas Heri ini. Dan insan muda sekalian, demikian pembicaraan kita dengan Mas Heri Sudewo. Tentu saja teman-teman, ini pembicaraan ini belum apa-apa, mungkin banyak hal yang kita bisa eksplorasi di masa yang akan datang. Namun mungkin ya kita semoga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali diskusi dan berbicara dengan Mas Heri. Sebagai closing statement dari kami, saya sekali lagi menyampaikan ke insan muda sekalian bahwa sebentar lagi kita akan menjelang Ramadan, dan kemungkinan besar ini akan menjadi Ramadan kedua yang kita selenggarakan di tengah keprihatinan kita menghadapi pandemi Covid. Banyak saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita, yang mungkin dalam situasi yang kurang beruntung, yang tidak seberuntung kita lah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah dengan bersama-sama Dompet Duafa dalam program Parsel Ramadan. Caranya gampang banget teman-teman sekalian, semudah sekalian. Langsung saja scan QR code yang ada di layar ini, dan atau bisa melalui kanal Dompet Duafa donasi.dompetduafa.org /parsel Ramadan. Selengkapnya cek di deskripsi ya. Jadi usai sudah perjumpaan hari ini insan muda. Terima kasih banyak Mas Heri sekali lagi atas pemaparan yang luar biasa dan menginspirasi. Saya Samsul Ardiansyah pamit, dan Mas Heri Sudewo juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.